Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita, nikmat kehidupan, umur yang panjang dan juga kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan aktivitas kita, khususnya di Ramadan ini kita masih bisa beribadah. Ini merupakan kenikmatan yang terbesar Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam dan ibadah ini dan juga Ramadan terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat yang istiqomah ikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok umat yang istiqomah ikuti sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di hari akhirat mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kaji kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya Ramadan kita. Hari ini kita bahas kaitan dengan Ramadan, kita kaitkan dengan materi yang lalu ya. Jadi Ramadan kali ini tentunya kita bersyukur kondisi sudah tidak pandemi lagi, pandemi turun level menjadi endemi ya, mudah-mudahan ini merupakan satu kabar gembira. Doa kita dikabul, kita doa selalu Allahumma irfa'an al-bala wal waba wa ta'un wal fitan mihan. Kita doa supaya Allah angkat wabah ini ya. Ternyata alhamdulillah Ramadan ini bisa kita hampir normal lah ya, walaupun ada beberapa pembatasan-pembatasan, tapi intinya kita sudah hampir normal seperti biasa, bisnis as usual lah ya. Ya, bisnis kembali bergeliat, aktivitas kembali bergeliat. Mudah-mudahan ini bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, Ibu-ibu rahimakumullah, sedikit kita mengulang kaji kembali ya. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan di bulan Ramadan. Oleh karena itu Ramadan itu harus kita maksimalkan. Ramadan itu harus ada target yang mesti kita capai. Orang yang Ramadan yang nggak punya target itu nggak akan sukses Ramadan. Dia nggak tahu, kalau nggak ada target kita nggak tahu apakah Ramadan kita sukses atau tidak. Maka kita harus punya target. Ramadan itu harus target. Kalau tahun lalu targetnya begini, tahun sekarang targetnya harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan tahun depan diberi kesempatan lagi kita tingkatkan dan seterusnya. Ya, harus ada target. Dan target itu bukan sesuatu yang sifatnya abstrak. Kalau bisa sesuatu yang memang terukur gitu. Ya, walaupun ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ukur, tapi secara umum harus kita bisa ukur. Lebih baik. Ya. Pelajaran kita dulu kan ada target itu ada dua, ada namanya target kuantitatif, ada namanya target kualitatif. Target kuantitatif itu sesuatu yang bisa kita ukur, bisa kita lihat, bisa kita ukur, bisa kita hitung, namanya target kuantitatif. Ya, ada juga target kualitatif, target yang nggak bisa kita hitung, yang bisa kita rasa, ya, yang bisa kita rasa, gitu. Target kuantitatif itu ya bisa apa? Bisa Ramadan selesai, setelah Ramadan ya bisa turun. Ya, bisa turun, enggak ada masalah. Namanya juga kuantitatif, itu wajar. Ya, di sini kita ada bulan Ramadan, di sini kita puasa full. Di luar Ramadan tuh ya puasanya nggak mungkin full lagi. Gitu. Di sini kita bisa tarawih, tentu saja di luar Ramadan kita tidak tarawih. Kan begitu. Di sini baca Quran satu hari mungkin 1 juz lebih. Bahkan ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, mungkin 2 Ramadan berkurang, itu okay. Kalau secara kuantitatif menurun itu biasa, nggak ada masalah, memang itu wajar, semangatnya beda, kondisinya beda. Tapi yang jangan itu adalah yang kualitatifnya, ya. Jadi karena kualitatif ini sama, kalau kualitatif masih kita kualitas ya, mutunya. Kalau dalam bahasa jurus itu, kalau dalam bahasa ilmu kungfu itu tenaga dalamnya gitu, ya, powernya harus dapat, power itu power ibadah ya, power itu yang di dalam ya, spiritualitas kita tuh naik gitu loh ya. Jadi gitu, kedekatan kepada Allah tuh makin terasa meningkat, kenikmatan ibadah itu terasa bertambah.
Jadi gitu. Yang gaib itu terasa kelihatan, nah kira-kira begitu. Bagi orang mungkin yang gaib itu nggak kerasa, bagi kita boleh kerasa yang gaib itu, sehingga semangatnya jadi beda. Itu kalau di luar Ramadan nggak turun, begitu loh. Ya, jadi gitu. Kuantitatif ya itu wajar, tapi kalau yang namanya kualitatif turun, nah itu berbahaya. Ya, kalau dalam Ramadan terasa Allah dekat, di luar Ramadan Allah nggak dekat, oh bahaya itu. Ya, bahaya. Karena Allah kan di mana saja sama. Ramadan nggak Ramadan ya Allah tetap maha kuasa, maha tinggi, maha rahmat dan sebagainya, gitu loh. Nah, jadi harus punya target kita. Nah, hari ini saya ingin sedikit menyampaikan lebih pada nanti target-target yang bersifat kualitatif. Ya, biar kita bisa tetap saja bisa kita ukur, walaupun secara umum bisa kita ukur, ya walaupun tidak bisa detail, tapi minimal kita gambaran ciri-cirinya kita harus dapat. Gambaran ciri-cirinya. Dekat-dekat situnya lah. Ya. Itu penting. Supaya apa? Supaya kita bisa mengukur diri kita. Oh, saya ini Ramadan ini sukses enggak sih? Orang saya sukses enggak sih? Gitu loh. Ya. Karena kalau kita mengukur kuantitatif pasti enggak akan sukses Ramadan kita. Karena di luar Ramadan pasti turun itu. Enggak ada orang yang Ramadannya setelah Ramadan itu imbang gitu, enggak ada itu. Pasti turun karena banyak hal. Setan sudah dilepas, lipat ganda amal sudah tidak seperti Ramadan lagi. Suasana apa namanya? Suasana suasana Ramadan itu kan kita terasa di sini. Kalau di luar Ramadan kan suasana itu nggak ada. Jadi gitu. Bangun malam tuh di luar Ramadan itu berat, tapi kalau dalam Ramadan itu bangun malam itu lebih ringan karena memang Allah menurunkan sesuatu di Ramadan ini. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Kalau orang nggak beriman nggak kerasa. Ramadan nggak ada rasa bagi mereka. Makanya Ramadan itu yang dipanggil itu adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, orang beriman nggak akan kerasa itu. Begitu. Kalau di luar Ramadan itu puasa kan agak berat, Pak. Kalau di Ramadan kan rasanya nggak, tiba-tiba udah mau buka aja. Kan gitu. Lain rasanya. Semangatnya beda. Nah, jadi pada kesempatan kali ini mari kita manfaatkan. Sayang kalau Ramadan ini kita tidak dapat target-target yang seharusnya kita raih, itu kita termasuk orang-orang yang rugi. Nanti ada 5 target yang akan saya sampaikan, mesti kita peroleh. Kenapa Bapak sekalian? Karena kita bersyukur Allah ngasih hidup, kasih kesempatan. Ramadan harus bersyukur. Ya, Allah masih sayang sama kita nih. Kita dikasih hidup di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam kesempatan, harusnya bersyukur kita. Berarti Allah sayang sama kita. Kita diberi kesempatan. Orang di kubur sana, Pak, tidak ada yang mereka dambakan saat ini kecuali mereka bisa dihidupkan kembali dan mereka akan beramal soleh. Nggak ada yang mereka dambakan bisa dihidupkan kembali. Harapan mereka, doa mereka, jeritan mereka, Rabbirji'un, ya Allah balikkan kami ke dunia. Orang-orang ahli kubur itu, Pak, ya itu mengatakan Rabbirji'un, ya Allah balikkan kami ke dunia. Kita dalam surah Al-Quran, ya. Ini orang-orang yang amalnya kurang. Dalam surat ke berapa nih? Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ya, surat Al-Mu'minun. Jadi begitu. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ketika sudah datang kematian, mereka masuk dalam kubur, mereka katakan apa? Qala rabbirji'un, ya wahai Tuhanku, irji'un, balikkan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh. Tuh lihat. Jadi permintaannya untuk bisa balik ke dunia, la'alli a'malu sholihan, agar aku bisa beramal soleh fima taraktu, yang dulu kutinggalkan semasa aku masih hidup. Nah, coba lihat permintaan orang mati. Jadi permintaan orang mati agar bisa dihidupkan kembali supaya bisa la'alli a'malu sholihan, agar aku beramal soleh fima taraktu, yang dulu kutinggalkan ketika aku di dunia. Jadi orang mati sekarang, Mbak, harapannya bisa hidup supaya mereka bisa beramal soleh. Harapan orang mati, jeritan orang itu. Nah, sekarang kita dikasih kesempatan dalam posisi yang akan diminta orang mati, masa nggak kita manfaatkan? Betul atau betul?
Kita suatu kondisi diberi kesempatan yang diharapkan oleh orang mati yang saat ini nggak mungkin mereka lakukan. Apalagi di Ramadan yang nilai amal soleh itu lipat gandanya, masya Allah, unlimited. Apalagi sampai dapat Lailatul Qadar, masya Allah nilainya, yang satu malam nilainya sama dengan 1000 bulan amal soleh lebih baik di waktu-waktu yang lain. Ngebayangin Pak ya, ini ayat bukan hanya buat orang beriman. Makanya ayatnya juga di dalam surah Al-Mu'minun. Apa arti Al-Mu'minun itu? Walaupun konteksnya ini pada orang yang tidak beriman, tapi ini ayat ditaruh di surat Al-Mu'minun. Apa arti Al-Mu'minun? Apa arti Al-Mu'minun? Ya orang-orang beriman, supaya jangan sampai kita kayak gitu loh. Jangan sampai kita kayak gitu nanti. Ya, Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 sampai 100. Nah, karena kita punya kesempatan, mari kita manfaatkan. Nah, di ayat yang lain dulu juga saya sering ulang-ulang. Coba lihat dalam surah Al-Munafikun. Nah, ini ayat Munafikun juga hampir sama muridnya. Ini buat ya, Al-Munafikun surat, kalau tadi surat 23, Al-Munafikun surat 63. Itu juga sama. Itu orang beriman juga. Ini kalau itu jelas sebutannya orang beriman. Kalau ini konteksnya atas bawahnya pada orang kafir. Walaupun tetap Quran itu berlaku buat siapa saja. Ketika orang beriman mau mati, dia bilang apa? Fayaqula rabbi laula akhartani. Ini ayat Quran. Wahai Tuhanku, laula akhartani, panjangkan umurku sedikit, fa asaddaqa wa aku minas. Pasti banyak aku sedekah dan aku menjadi orang-orang yang banyak beramal soleh. Surat 63 Al-Munafikun ayat 9, 10, 11. Ayat 9-nya jelas orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kesibukan duniamu, sibuk ngurus anakmu, sibuk ngurus hartamu. Tulhikum membuat kau lalai an dzikrillah, dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah, dari menjalankan tugas-tugas sebagai fungsi hamba yang saya bilang pada pertemuan sebelumnya. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang demikian kondisinya, biar dia beriman, fa ulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang-orang yang rugi, biar dia beriman. Makanya ayat berikutnya memberikan lebih tegas lagi. Jangan banyak kalian beramal soleh. Wa anfiqu mimma razaqnakum, banyak beramal soleh, terutama sedekah. Karena penjelasan terbesar nanti orang mati itu bagi orang yang punya harta itu adalah sedekah yang kurang. Ini saya bukan nakut-nakutin Pak ya. Kalau takut bagus, berarti berapa? Berarti apa? Dia beriman. Penyesalan terbesar itu adalah sedekah ya. Hartanya banyak dia tinggalin, dia mati, harta itu nggak ada guna apa-apa sama dia. Yang saya bilang dulu, kalau ada orang mati diberi kesempatan 1 detik untuk hidup, amal soleh apa yang dia bisa dikerjakan? 1 detik dia bisa hidup, apa saja dia bisa dikerjakan. Sholat mungkin nggak 1 detik, nggak bisa. Baca Quran baru alif habis. Zikir juga tanggung juga. La ilaha illallah ya mungkin setengah detik lah, hampir 1 detik lah, bisa lah, lumayan lah. Puasa apalagi seharian 14 jam. Apa? Sedekah kalau dia punya harta. Sedekah 1 detik bisa nggak 1 triliun? Bisa? Bisa nggak? Sedekah 1 triliun 1 detik bisa nggak? Bisa, yang punya 1 triliun maksudnya begitu. Yang tak punya ya nggak bisa. Kita bahasnya kan yang punya gitu loh. Nah jadi gitu. Jadi orang mati pengen hidup lagi agar bisa fa'asodako, banyak sedekahku, wa akum minas sholihin, agar aku banyak beramal soleh, menjadi orang yang banyak beramal soleh. Tapi nggak bisa Pak. Nah maka sekarang bersyukurlah kita dikasih kesempatan
di mana itu adalah harapan orang yang mati saat di dalam kubur sana. Maka mari kita gunakan kesempatan itu, jangan kita lewatkan, rugi nanti, menyesal. Jangan sampai udah kita dikasih kesempatan begitu mati, aduh kenapa, aduh terlambat. Memang penyesalan itu selalu datangnya terlambat gitu loh Pak, nggak ada yang duluan. Ya, kalau penyesalan duluan bukan penyesalan, namanya pendaftaran katanya begitu. Ya kalau duluan katanya pendaftaran Pak, bukan penyesalan kan gitu. Nah sekarang balik kita pada kaji kita. Jadi kalau gitu bagaimana cara manfaatkan Ramadan ini? Harus dapat targetnya, terutama target apa? Ini bersinergi tetap antara kuantitatif dan kualitatif itu bersinergi tetap. Tapi saya lebih fokus pada yang kuantitatifnya. Kualitatifnya. Kalau kuantitatif itu ya baca Quran, targetnya berapa juz satu hari. Sedekah, targetnya sebulan berapa rupiah atau berapa persen, lebih enak berapa persen dari harta kita. Apa lagi? Sholat sunat, qabliyah, ba'diyah, sholat jamaah dan seterusnya. Zikir sekian. Iktikaf 10 hari terakhir minimal malamnya. Syukur-syukur 24 jam. Ya, kita bersyukur di masjid kita ini sudah berapa tahun kita iktikaf di sini? Dari 2005 ya. Nah, 2005 berarti sudah 17 tahun. Alhamdulillah. Ya, berarti sudah hebat-hebat semua di sini itikaf. Itikaf masih makan banyak nggak di sini, Pak? Masih. Sudah mulai dikurangi makannya? Oh, tergantung lauknya. Maka kalau gitu kalau bisa dikurang enakan kalau gitu Pak ya, biar makannya sedikit. Ya, dikurangi. Karena kalau makan banyak itu nanti efeknya macam-macam Pak. Efek yang ngantuk. Kalau makan banyak itu ke kamar mandinya pun lama. Makanya mengapa dianjurkan dikit. Kalau kita dikit Pak, ya paling kita buang airnya 3 hari sekali itu. Makan dikit 3 hari sekali. Itu pengalaman saya tuh ya, saya setiap hari itu kalau kita normal tidak puasa itu sekali sampai 2 kali buang air besar. Tapi kalau itikaf itu 3 hari sekali karena makannya sedikit gitu. Jadi kalau makannya sedikit kan otomatis kan ke airnya sebentar. Udah 3 hari sekali, otomatis yang dibuang kan nggak banyak juga. Nah jadi gitu. Nah kira-kira demikian. Itu salah satu apa namanya efektifnya. Karena lama-lama di kamar mandi ngapain? Kita itikaf kan disuruh di mana? Itikaf disuruh di mana? Di masjid. Kok lamanya di kamar mandi? Itu bukan. Nah jadi gitu. Oke, masuk kita. Nah apa target kita? 5 target kita Ramadan ini. Target kuantitatif yang nggak bisa diukur secara kasat mata, tapi bisa kita rasa. Ya. Yang pertama, target pertama Ramadan ini semua dosa kita harus diampunkan. Tuh, gimana cara mengukur dosa kita harus diampunkan? Nggak bisa diukur kan? Ada yang tahu di sini dosa diampunkan itu kan? Nggak tahu kita. Gimana? Atau ini target kualitatif yang pertama, dosa-dosa diampunkan. 2, target kualitatifnya Allah terasa dekat. Karena orang Pak kalau sudah dosanya dihapuskan itu biasanya efeknya Allah terasa dekat. Sebelum itu, maaf, itu nomor 3. Nomor 2 ya. Dosa diampunkan. Nomor 2, ibadah terasa nikmat. Nah, ini 2 dulu, nomor 2 dulu. Ibadah terasa nikmat. Biasanya ibadah nggak nikmat itu berkaitan dengan dosa. Karena yang menikmati ibadah itu adalah hati, bukan badan. Badan tuh enaknya makan, badan tuh enaknya tidur, enaknya senang-senang, enaknya happy-happy. Yang tadi kata Bapak itu tuh, Bapak ya, untuk makan tuh, badan tuh enaknya itu. Tapi ibadah tuh enaknya hati yang bisa merasakannya. Nah, mengapa selama ini banyak hati itu nggak kerasa nikmat ibadah, walaupun ibadah kalau konteksnya syukur, alhamdulillah sudah ibadah. Tapi kalau nggak terasa nikmat, sayang.
Karena hati ini banyak dosa, penuh dengan karat-karat dosa, akhirnya nggak kerasa Pak, nggak sensitif hati itu, nggak sensitif karena banyak dosanya. Makanya kita diampunkan dulu dosa, begitu dosa kita sudah habis, nah itu biasanya efeknya ibadah akan terasa nikmat. Itu efeknya pasti terasa nikmat ibadah itu. Sholat tuh lama tuh asik gitu loh. Imam tuh kok lama tuh asik, bukannya karena suaranya bagus. Kalau suaranya bagus tuh enaknya bukan karena nikmatnya sholat, tapi nikmat apa? Suara imamnya. Begitu suara imam yang nggak bagus, bahwa pasti sholatnya kacau. Saya pernah dulu waktu di Jordan Pak, imam itu hafal Quran, tapi baca Qurannya kayak baca koran Pak. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Waduh Pak, alladzina yu'minuna bil ghaibi, kayak orang ngomong aja kayak baca koran gitu aja, kan tak sedap kita dengarnya. Ya mungkin karena mereka orang Arab di sana paham, jadi mereka asik-asik aja gitu. Kalau kita kan karena nggak paham, begitu bosan, ini udah ngomong gini nggak ngerti pula kita lagi, panjang pula lagi kan gitu, menggetarlah kaki itu terus. Jadi enaknya gara-gara ya, tapi itu pun bagus, itu bagian dari mukjizat Quran juga sebenarnya ya, indahnya suara itu yang Allah, Nabi suruh kita mengindahkan Quran gitu, taghanna namanya ya, untuk membaguskan suara. Jadi begitu, dia harus terasa nikmat. Kalau ibadah terasa nikmat di Ramadan, insya Allah luar Ramadan enak gak? Tetap nikmat gak? Nurun gak nikmatnya? Enggak Pak. Makanya saya bilang tadi, kuantitatif itu bisa turun, tapi kualitatif itu enggak. Jadi target yang kedua apa? Ibadah terasa nikmat. Dan ini nggak bisa diceritain sama orang, karena ini personal dan nggak bisa dipamerin. Karena bisa dipamerin. Kalau sedekah banyak bisa dipamerin. Sholat yang lama, yang panjang bisa dipamerin. Jadi gitu. Baca Quran yang banyak juga bisa dipamerin. Tapi kalau nikmat tuh nggak bisa dipamerin. Itu personal sifatnya. Nggak bisa kita pamerin dan nggak bisa dibangga-banggain. Begitu. Maka aneh malah kalau dibangga-banggain. Ya. 3. Nah, baru efeknya 3. Kalau sudah begini efeknya, maka yang ketiga Allah terasa dekat. Terasa dekat. Kalau udah ibadah nikmat tuh Allah tuh terasa dekat Pak. Sebenarnya Allah tuh pada hakikatnya dekat, cuman kita nggak kerasa dekatnya. That's the problem gitu loh. Bahkan dalam Allah dikatakan dekatnya Allah tuh lebih dekat daripada urat leher kita. Lihat surat Qaf, surat 50 ayat 15-16. Laqad khalaqnal, ayat 15, laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. 15 dan 16. Surat Qaf, surat 50. Kami telah menciptakan manusia. Kami mengerti bisikan hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih dekat kepada manusia itu min hablil warid, daripada urat lehernya sendiri. Jadi ini urat lehernya di sini Pak. Hablil warid ini. Allah lebih dekat daripada di sini. Itu di mana dia tuh? Kira-kira lebih dekat? Di dalam, dengan dekatnya. Cuma ini jangan dibayangkan. Ya. Ada yang mengatakan tafsir yang maksud dekat di sini dekat secara rahmat, dekat secara ilmu. Allah itu dekat. Maka dalam surat Al-Baqarah tentang puasa ayat 186 ya kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat, qaribun dekat. Jadi gitu. Bukan hanya dekat, sangat dekat. Nah Allah bilang Allah dekat, tapi kenapa terasa Allah itu jauh? Berarti something wrong. Berarti yang terasa dekat itu apa? Bukan fisik kita. Karena fisik kita kalau dekat Allah hancur. Jadi kedekatan apa? Kedekatan hati, kedekatan rohani.
Karena ruh kita ini kan datang dari Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, kata Allah, kutiupkan dalam manusia itu ruhku. Badan kita dari tanah, tapi ruh kita dari Allah. Berarti sebenarnya kita dekatnya Allah itu kenapa? Ruh kita ini dari Allah, maka dia dekat seyogianya. Tapi kenapa kita nggak kerasa? Berarti ada something wrong, kan gitu. Apa yang wrongnya? Ya hati tadi, yang merasa tuh hati tadi itu. Kenapa nggak ada? Ya gimana? Karena hati itu penuh dengan apa tadi? Noda dan dosa. Balrona ala qulubihim makanu yaksibun, kata Allah. Balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Surah Al-Mutaffifin. Sungguh dosa-dosa itu menjadi rona, menjadi penutup di dalam hati kita. Akhirnya mahjubun kita. Tsumma innahum yauma idzin la mahjubun, akan menjadi terhijab kita dari Allah Subhanahu wa taala karena banyak dosa. Jadi yang menghijab Allah nggak kerasa itu gara-gara apa? Hati yang penuh dengan dosa. Salah siapa? Ya salah kita, kan kita yang bikin dosa itu. Jadi target yang ketiga. Apa target kualitatif yang ketiga? Apa Pak? Terasa Allah dekat. Kalau sudah begini baru sampai yang keempat. Nah ini sebenarnya dapat takwa. Nah kalau udah 1, 2, 3 ini baru dapat takwa. Jadi orang takwa itu orang yang siapa? Orang yang dosanya sudah dihapuskan, orang yang ibadahnya terasa nikmat, orang yang sudah dekat dengan Allah. Akhirnya maka dia dapat derajat takwa itu. Makanya saya bilang dari dulu bahwa mengapa orang takwa itu imannya stabil, bahkan cenderung naik. Karena dia sudah dekat sama Allah. Ya udah dekat ya mana mungkin dia tuh. Tapi kalau iman biasa ya naik turun, al imanu yazidu wa yanqusu, tergantung situasi dan kondisi naik turunnya iman itu. Kalau orang takwa itu enggak, karena udah dekat dia. Feel-nya udah dapat gitu loh. Ibarat kita main sepeda Pak, naik sepeda, kalau udah bisa, apa namanya sepeda tuh? Apa namanya itu? Sepeda. Kalau sudah bisa seimbang, ya, biar kita berhenti berapa lama tetap aja kita bisa mengulang kembali. Karena feel-nya udah dapat, kira-kira begitu. Selahnya udah dapat. Lebar berenang udah bisa ngapung gitu loh, nggak tenggelam. Ya, jadi udah dapat kita. Insya Allah nggak akan turun-turun lagi. Makanya bedanya orang takwa sama orang beriman dalam hal berbuat dosa. Orang takwa bisa bikin dosa nggak? Jawabannya bisa. Namanya juga manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi. Ustadz juga, apalagi. Jadi kalau ustadz salah biasa Pak. Ya, jadi gitu. Jangan menuntut ustadz tuh harus hebat sekali, enggak. Kadang-kadang berlebihan. Ya biasa lah. Ya cuman jangan keterlaluan pula salahnya kan gitu. Nah bedanya dengan orang beriman biasa Pak, kalau orang takwa itu kalau bikin salah dia cepat tobat. Kalau orang beriman biasa kalau bikin dosa bisa lama-lama di dalam dosa itu, bisa bergelimang dosa dia. Tapi orang takwa enggak, begitu dia bikin maksiat langsung cepat tobat dan dia kembali karena udah dekat sama Allah dia. Begitu dia bikin maksiat terasa loh nggak enak ini, akhirnya dia cepat balik. Itulah Allah gambarkan dalam surat 3 ayat 135 itu. Siapa orang takwa? Walladzina idza fa'alu, orang bertakwa itu apabila mengerjakan fahisatan, perbuatan keji, au dzalamu, keji pun bisa dikerjakan oleh orang, perbuatan keji bisa dikerjakan oleh orang yang bertakwa. Au dzalamu anfusahum, atau bikin dosa yang lain yang menzalimi dirinya sendiri. Bikin maksiat yang lain. Zakarullah, cepat ingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, dan mohon ampun dia. Dan ujungnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka nggak akan mengerjakan lagi wa hum ya'lamun, dalam kondisi mereka sadar. Jadi yang keempat dapat apa? Dapat takwa. Target harus, makanya Ramadan harus dapat takwa, kan begitu. Kalau nggak rugi.
Kenapa? Tahun depan belum tentu kita bisa dapat bersama Ramadan. Belum tentu, Pak. Ada nggak tahun yang lalu bersama kita ada, sekarang nggak ada di sini? Ada? Coba sebut satu-satu, siapa namanya? Siapa? Pak Ajis. Siapa lagi? Pak Sihono. Siapa lagi? Oh, tahun lalu bersama kita, sekarang nggak ada lagi. Ya, ya jadi begitu, Pak. Dan untuk tahun depan kita, giliran kita pula tak bersama Ramadan. Yang keempat, dapat takwa. Karena begitu kita dapat takwa, jaminannya 100%, saya bilang dulu. Jaminannya insya Allah mati husnul khatimah. Jaminannya bahagia selamat dunia akhirat. Hisab mudah di akhirat nanti. Bahkan masuk surganya langsung, lulus lewat jembatan Sirat. Orang takwa tuh lulus jembatan Sirat, nggak masuk neraka, dia langsung masuk surga. Tapi orang beriman biasa bisa nggak lulus, tergantung dosanya. Dosanya banyak, baru jalan beberapa meter, pluk, masuk neraka dulu. Ada yang tinggal di ujung, tinggal selangkah lagi mau ke surga, yang masuk di situ dia. Ya, karena masih ada dosa yang harus dibersihkan. Jadi begitu. Jadi kalau istilah saya perumpamaannya, kalau ini garis ya, ini garis nih, ini surga, ini neraka, ini surga, ini apa, jembatan Sirat gitu ya. Nah, jadi ibarat kayak palung gini, dah segitiga gini, trapesium dah ininya, terus dekat sana. Jadi kalau yang pertama nyemplung tuh paling dalam tuh, siup gitu loh. Nah kalau yang tinggal dikit lagi di ujungnya, tinggal dikit, gitu. Tapi lumayan lah, setengah hari, 2 jam, kira-kira begitu. Tapi setengah harinya di neraka sama dengan 1000 tahun di kita, Pak. Ya, jadi balik kita pada kaji kita. Jadi harus dapat takwa. Kalau orang takwa nggak ada, dia langsung masuk surga, alatul masuk surga, tanpa melewati neraka dulu. Coba lihat nih, Pak ya. Dalam surat surat Maryam 72-73, semua orang pasti melewati jembatan itu. Tidak ada yang bisa lolos kecuali orang takwa. Jadi hanya orang takwa yang lulus jembatan Sirat itu langsung masuk dalam surga. Yang lain itu nyemplung. Kapan dapat itu? Ramadan. Target yang keempat. Target kelima yang terakhir, minimal 5 ini apa? Dapat Lailatul Qadar. Dapat itu, dan nggak bisa kita ukur semua, Pak. Nggak ada ukuran fisiknya, nggak apa nih, tapi bisa dirasa. Dapat Lailatul Qadar. Sebenarnya kalau prasangka baiknya gampang. Kalau bapak malam 21 ibu tongkoreng tiap malam sampai malam terakhir, insya Allah dapat. Nah, kalau ada tanda bintangnya cuman syarat dan ketentuan berlaku. Dapat asal syarat dan ketentuan berlaku. Yang dulu saya bilang ibadah sungguh-sungguh, ikhlas, kemudian apa? Mengurangi tidur, mengurangi makan, terus tidak hubungan suami istri. Nah, kalau 3 ini minimal, insya Allah dapat. Tapi kalau ibadahnya nggak sungguh-sungguh, banyak tidurnya, banyak makannya, banyak ngobrolnya, udah itikaf tiba-tiba nyelonong pulang ke rumah. Dari istikaf, dari itikaf jadi istrikaf, nggak dapat itu Lailatul Qadar. Ya begitu bunyi ayatnya begitu. Kan surat 2 ayat 187, Pak. Surat puasa itu, Pak, antara 183 Al-Baqarah sampai 187. Ya, 183 selama ini kan yang sering dibahas kan 183 doang. Padahal dia ada 183, ya ayyuhalladzina amanu 18, kutiba alaikumusiyam 183, 84 ayaman ma'dudat, 185 syahrul Ramadan, 186 tentang doa wa idza sa'alaka ibadi, 187 uhillal lakum lailatas syiyam arrafatu ila nisaikum, dihalalkan kamu untuk hubungan suami istri di malam puasa, dihalalkan, tapi sampai 20 doang. Begitu 21, wala taqrabuhunna, jangan kau dekati istrimu,
wa antum akifuna fil masajid, yang saatnya harus kau itikaf di masjid. Ini ayat. Nah, makanya kalau kita ngerti bahasa Arab ya bisa. Kalau Indonesia sulit ini. Jangan kau dekati istrimu ya dan kau itikaf di masjid. Oh, kalau gitu aku nggak usah itikaf. Kan gitu, biar aku bisa ya di rumah istri. Itu maksudnya nggak gitu. Maksudnya 21 itu kau itikaf dan jangan kau dekati istrimu. Itu maksudnya begitu. Jadi ayat itu memberi informasi kita disuruh iti dan jangan sentuh, jangan dibalik gitu. Karena aku pengen maka aku nggak mau. Itu kan buat orang itikaf. Kalau nggak itikaf nggak, ya bukan begitu. Maksudnya kau itikaf dan kau dekat istrimu. Ya, itu nanti jangan sampai gini, karena dalam Al-Quran itu janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali kafir. Wala takunu awwala kafirin bih. Jadi kalau gitu apa? Kalau gitu apa? Jadi nggak boleh kafir yang pertama. Jadi kalau gitu apa? Yang kedua itu boleh dong. Nah, gitu maksudnya. Ya, jadi balik kita. Ya, dapatlah itu kadar. Jadi 5 nih Pak minimal Ramadan nih. Target kita nih. Ini target kualitatif semua nih. Satu apa tadi? Bagaimana dosa kita agar dia diampunkan. 2, ibadah terasa nikmat. 3, Allah terasa dekat. 4, dapat takwa. 5, kalau dapat bersyukurlah. Kalau nggak dapat nangislah, karena tahun depan belum tentu dapat kita. Nggak ada lagi di luar Ramadan, sulit nih Pak. Di luar Ramadan sulit kita dapat dapat pengampunan dosa Pak, sulit Pak. Ini sedikit saya cerita ya, biar semangat nih, sedikit saya cerita nih. Ini hanya bisa dirasakan atau dipahami oleh orang-orang yang membuka hatinya. Pak, kalau di luar Ramadan, ya Allah itu kan punya sifat ya, punya sifat Ghafurun Rahimun, betul? Ghafurun Rahimun. Apa artinya Ghafurun Rahim? Wa huwal Ghafurur Rahim. Ya, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini normalinya, ini sifat Allah ini. Artinya Pak, kau akan dapat rahim, dapat rahmat setelah dosa kau diampuni dulu. Jadi kalau masih banyak dosa, nggak akan. Kalau masih dapat dosa, nggak akan dirahmati. Kalau kau belum diampuni, nggak dapat rahmat. Jadi kalau kita mau dapat rahmat Allah, harus apa dulu? Diampuni dulu dosa-dosa kita. Ghafur dulu, dapat ghafurnya baru dikasih rahimnya. Normalinya begitu. Di luar Ramadan, bapak-bapak, sifat normal Allah itu ada itu. Jadi kalau dosa kita banyak belum diampuni, jangan harap dapat rahmat. Jangan dapat rahmat kita. Dosa masih banyak, gimana? Bagaimana dosa mau diampunkan? Kan syarat untuk diampunkan di luar Ramadan harus taubatan nasuha. Itu masalahnya. Masalahnya apa? Taubatan nasuha. Kalau nggak nasuha nggak. Ini dosa-dosa besar maksudnya ya. Kalau dosa kecil aman. Dosa kecil dengan amal soleh dihapus. Dosa besar tidak, taubat plus amal soleh. Membunuh, berzina, apalagi meninggalkan sholat. Yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan puasa dengan sengaja, itu dosa-dosa besar, masya Allah. Apalagi makan riba, nipu, bohong, zalim, masya Allah. Itu dosanya gila-gilaan. Kalau nggak taubat nggak bisa Pak. Sementara kita taubatnya taubat tanggung juga, bukan nasawah, no, taubat juga tapi tanggung. Kadang bukan taubat tapi tomat. Apa tomat? Iya. Sekali-kali tobat, sekali-sekali kumat. Tanah suci tobat, habis itu tanah air kumat. Ramadan tobat, habis itu kumat. Nah begitu, yang ada bukan tobat tapi tomat. Nah di luar Ramadan sulit kita diampunkan dosa kita Pak. Sudahlah amalnya pas-pasan, dosanya banyak, taubatan nasuhanya pun tanggung, bahkan mungkin tidak.
Sekarang bagaimana kita mau dapat rahmat Allah? Ghafurnya tak dapat, maka rahimnya pun. Tapi kalau Ramadan, beda dia. Ini hebat. Ramadan itu, Pak, sifat rahim Allah itu mendahului ghafurnya. Hebatnya Ramadan. Makanya Ramadan itu kata Nabi dibagi 3. Sepertiga pertama apa? Rahmat dulu. Tuh, sifat yang kedua baru apa? Maghfirah. Yang ketiga, itqun minan nar. Tuh lihat. Jadi rahmat mendahului maghfirah. Loh, bedanya apa, Ustaz? Nah, bedanya, Pak, rahmat itu kalau Allah sudah rahmati kita, Allah picing mata sama dosa kita. Kalau di sana kalau kau nggak nasuha, nggak aku ampunkan. Kalau kau nggak aku ampunkan, nggak ada apa rahmatku, rahimku. Di sini rahmat Allah di depan. Kau belum tobat, dosa kau banyak. Kau nggak nasuha, dosa kau banyak. Logikanya kau nggak diampunin sebenarnya. Tapi karena Ramadan ini sifat rahmat mendahului sifat maghfirahnya. Selama kita bisa melakukan perbuatan yang dapat rahmat Allah, Allah tutup mata dengan dosa-dosa kita. Paham maksudnya, Pak? Ini agak mohon dicerna. Paham nggak maksudnya? Ini saya ambil satu kisah lagi untuk membuka wawasan kita. Pernah dengar cerita ada perempuan yang pelacur, dia beriman, memberi minum seekor anjing, akhirnya masuk surga. Pernah dengar cerita itu? Hadisnya sahih itu. Pernah dengar, Bu? Cuman ini jangan dicontoh. Ini jadi pelajaran saja, jangan dicontoh. Ya, jangan dicontoh. Nanti gara-gara itu dimiara anjing. Itu baru kasih minum sekali masuk surga. Saya piara banyak anjing itu. Saya kasih makan, saya minum lagi. Oh, udah jelas surganya. Jangan. Karena ada larangan normalnya. Mengapa dia masuk surga? Dosa begitu banyak. Tobat dia nggak, dalam riwayat dia nggak tobat. Nggak tobat dia. Dosanya banyak. Dia pelacur. Gara-gara dia ngasih minum seekor, ini biar Bapak dapat logikanya, Bu. Ya, jadi ini biar saya kasih logikanya nih. Ini ilmu hakikatnya begitu. Ilmu hakikat itu nggak dapat logikanya. Hanya ada dengan dari Quran atau wahyu dengan hadis. Logika nggak nyampe. Loh, kok bisa, Ustaz? Orang banyak dosa, tobat enggak. Hanya ngasih makan seekor anjing, diampunkan dosa semuanya, masuk surga dia. Kok bisa gitu? Nyampe nggak akal kita? Nyampe akal nggak? Enggak. Nah, ini saya kasih logikanya, ilmu hakikatnya. Gara-gara dia memberi minum seekor anjing, ada sifat rahmat dari perempuan ini. Sifat rahmatnya, dia kasih makan, kasih minum anjing. Gara-gara perbuatan dia, satu perbuatan menarik rahmat Allah. Maka bunyi hadis yang lain, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Gara-gara sifat rahmat dia, dengan rahmat dia menolong anjing itu, menarik rahmat Allah. Begitu menarik rahmat Allah, Allah picing mata sama apa tadi? Gimana? Rahimun Ghafur. Begitu ditarik rahmatnya, maka Allah akan memberikan maghfirahnya langsung. Maka dalam Al-Quran, Pak, hampir semua ayat itu Ghafurun Rahim, tapi ada satu ayat yang Rahimun Ghafur. Itu surat 34 ayat 2. Coba lihat, itu semuanya tuh Ghafurur Rahim, tapi ini enggak Rahimun Ghafur. 34 ayat 2. Ya, ya'lamu ma yalju fil apa? Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma yarju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. 34 Sabah ayat 2. Jadi gara-gara satu perbuatannya menarik rahmat Allah, akhirnya Allah ampuni dia. Padahal dia belum tobat. Padahal dia belum mohon ampun. Dia nasuha, tapi menarik. Sama, Pak, Ramadan ini kalau kita bisa menarik rahmat Allah, Allah picing mata sama dosa-dosa kita. Nggak perlu kau taubat dan nasuha, tapi tahunnya lebih bagus. Makanya bunyi hadisnya apa? Man soma Ramadana. Tuh, ternyata soma Ramadana itu menarik rahmatnya Allah.
Man soma Ramadana, atau di hadis yang lain, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Enggak ada disebut tobat di situ dia, Pak. Karena siapa yang berpuasa dia narik rahmat Allah, maka Allah ampunkan dosanya semua. Makanya Ramadan ini rahmat ini dikedepankan. Karena kalau hitung-hitungan normal nggak diampunkan dosa kita semua nih. Udah banyak, kurang amal, nggak pula tobat nasuha. Ustaz tuh ya Allah, nggak ngulangi lagi itu nasuha. Nangis. Pernah nangis nggak bagi, Bang? Nggak ngulangi. Kalau nggak nangis sebentar habis begini lagi. Betul. Oh, itu bukan di sini. Ini bagus-bagus semuanya. Itu yang di luar sana itu. Di sini bagus-bagus semuanya. Jemaah Al-Falah mantap nih. Apalagi ibu-ibunya. Oh, mantap. Ya. Nah, jadi gitu, Pak. Maka Ramadan harus dapat, makanya juga ada hadis tadi, man qoma Ramadana, barang siapa yang mendirikan Ramadan di malam hari, maksudnya di situ, ya, sholat malam, tarawih dan sebagainya, menghidupkan malamnya, imanan wa ihtisaban. Di hadis yang lain, man qama fi lailatul qadri, atau man qama lailatul qadri ghufira lahu, barang siapa yang berdiri di malam itu, dia ibadah di malam itu, di malam tu qadar, ghufira lahu, ampunkan semuanya. Jadi gitu. Jadi malam tu qadar itu kalau dapat itu menarik rahmat juga itu. Dilakukan perbuatan-perbuatan yang menarik rahmat Allah, Pak. Begitu dapat dia, Allah turunkan. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, ini dalam Al-Quran, kalau Nabi Adam itu doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, baru apa? Wa tarhamna. Ya mungkin salah, ya Allah, kami telah menzalimi, kalau kau tak ampuni kami, baru wa tarhamna. Jadi ghafur dulu baru. Tapi umat Nabi Musa yang kacau itu, yang bikin apa, yang menyembah apa namanya, sapi itu bukan begitu. Tarhamnanya dulu baru ampunannya. Kenapa? Karena dosa terlalu gede, karena bikin syirik dia. Maka yang dikedepankan itu adalah rahmah, warhamnanya dulu, baru waghfir lananya. Kenapa? Dosa udah gede, udah nggak bakal diampuni sebenarnya, udah nih. Tapi karena mereka melakukan perbuatan yang dapat rahmat Allah, Allah berkenan untuk menurunkan maghfirahnya. Jadi paham, Bu, ya? Dipahami tentang perempuan apa tadi? Perempuan apa tadi? Perempuan yang, nah sebaliknya ada cerita lagi yang lain, seorang perempuan yang rajin ibadah menyiksa seekor kucing, akhirnya Allah nggak maafkan dosanya, masuk neraka dia. Kenapa? Dia tidak menarik rahmat Allah. Dia bikin dosa, Allah nggak ampuni. Kenapa? Dia menyiksa binatang, nggak menarik rahmat Allah dia. Akhirnya walaupun dengan ibadah dia, nauzubillah. Cuman ini jangan jadi contoh, tapi jadi apa? Pelajaran. Jadi jangan, Pak, jangan anggap remeh dengan orang-orang yang mungkin banyak maksiat di luar sana. Jangan anggap remeh. Jangan neraka itu, bid'ah apalagi. Kadang-kadang kita suka mengubar-ngubar begitu. Orang bid'ah itu udah pasti ahli neraka. Hati-hati, men. Ujungnya kita nggak tahu. Nggak boleh sombong dalam beragama nih. Nggak tahu ujungnya, kita nggak tahu. Jangan-jangan kita anggap ahli bid'ah atau apa itu. Dia bikin perbuatan yang narik rahmat Allah. Selesai semua dosa-dosanya. Allah ampunkan. Kita yang sombong, nggak narik rahmat Allah. Allah nggak ampunkan dosa kita. Nauzubillah. Nah, balik kita pada kaji kita. Dapat apa tadi? 5. Dosa diampunkan. Nah, syarat dosa diampunkan di bulan Ramadan ini sederhana, Pak. Cuma 3 aja syaratnya. Kalau 3 kita kerjakan, diampunkan dosa kita. Enak kali. Di luar itu, bisa. It is not that easy, man. Di luar itu, nggak semudah itu. 3 saja. Ya, Ramadan ini akan diampunkan. 1, stop bikin dosa, stop, jangan bikin dosa di situ. Udah Ramadan kok masih bikin dosa, ya gimana mau diampunin? Ramadan juga bikin dosa, apalagi ibarat orang di masjid, di masjid masih bikin dosa, terlalu.
Stop kau bikin dosa. Maka Ramadan tuh orang yang kan dia orang-orang yang bikin stop dulu. Gimana mau diampuni orang masih dosa kotor gitu. Masih mau nipu di Ramadan, masih mau bohong, masih mau apa lagi tuh? Riba, masih mau ini, masih mau zalim. Mana? Tapi kalau masih mau 3 periode itu babnya beda lagi, Pak. Itu bukan dosa. Itu salah aja gitu aja. Salah dalam konstitusi. Nah jadi gitu. Kok larinya kita ke situ ya? Berhenti bikin dosa. Nah, yang kedua, puasa kita nih, puasa dengan iman dan ikhlas. Ikhlas. Jadi amal ini ikhlas aja seluruh amal di sini. Narik. Jadi puasanya semua amal di sini jangan ikhlas. Ya. Karena iman dan karena ikhlas. Diampunin. Man shoma Ramadan ibunya ya. Imanan wa ihtisaban. Jadi Bapak baca Quran karena iman dan ikhlas. Semua amal karena iman ikhlas, udah aman. Ampunkan. Narik rahmat Allah, ampunkan dosa semuanya. Jadi yang kedua di sini apa? Amal ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ya kita lakukan itu bukan karena cari dunia, bukan tapi karena memang cari ridho Allah. Bukan karena takut siapa-siapa atau bukan pengen dapat apa dari dunia ini. 2. Yang ketiga, agar bisa diampunkan dosa kita di sini di bulan yang penuh berkah ini. Nah, ini yang paling penting nomor 3. Apa itu Bapak sekalian? Nah, di sini banyak mohon ampun sama orang dan juga kepada Allah. Kita mohon ampun, walaupun nggak usah nasuh-nasuh amat sama orang, karena sama manusia minta maaf, dosa orang nggak diampun Allah pun nggak minta maaf, itu masalahnya. Dan juga di sini banyak mohon ampun, istighfar, astaghfirullah, terutama saat waktu sahur itu, nah itu perbanyak istighfar. Ya, jadi gitu. Nggak usah nasuh-nasuh amat, istighfar saja, nggak perlu nasuh-nasuh amat. Kalau nasuh lebih bagus lagi. Nah, kalau ini kita tegak-tegakkan, insya Allah dapat kita. Nah, nanti efeknya kalau begini, nanti ibadah tuh mulai terasa nikmat tuh. Wah, mulai terasa nikmat. Efeknya nanti mulai terasa nikmat. Kalau Allah sudah ngampunkan dosa kita, Pak, itu efeknya ibadah mulai terasa enak tuh. Terasa nikmat tuh. Semangat, ringan, ya. Semangat mengerjakannya, terasa ringan dalam mengerjakannya, walaupun mungkin banyak lama. Yang ketiga kita betah tuh. Betah, asik. Baca Quran tuh kok tiba-tiba 1 juz, nggak terasa 1 juz. Hati-hati itu. Bukan hati-hati. Oh, mantap itu. Sholat tiba-tiba 1 jam. Ya, apa lagi misalnya? Zikir, sedekah tuh rasanya kok enak kali sedekah. Asik banget. Sedekah itu terasa mudah gitu. Kalau mungkin di luar tuh agak terasa. Ini sedekah itu nikmat banget rasanya. Ya bukan karena riya, bukan karena biar bilang orang dermawan, enggak, tapi karena mudah kita berinfak. Apalagi sekarang sudah ada sudah ada M-banking. Oh, enak banget sekarang. Kalau dulu kan mesti jalan dulu, sekarang enak banget gitu. Kalau mau transfer, mau apa, mau mudah banget. Hah? Oh iya, yang penting saldonya. Kalau itu nggak perlu saya bilang, Pak, ya. Yang penting ada saldonya, benar. Ya. Makanya yang punya banyak saldo ini Ramadan ini udahlah, kan kesempatan lagi. Oke, jadi nikmat itu, nah cuman untuk bisa nikmat tuh ada syarat lagi, Pak. Nah, di samping yang tadi, di samping ikhlas, ya, untuk bisa dapat nikmat tuh tambah 2 syarat lagi untuk bisa ibadahnya nikmat. 1, do the best. Do the best. Di samping ikhlas, do the best. Kalau nggak do the best nggak bisa. Maka selama ini, mengapa kita selama ini nggak nikmat ibadahnya? Karena nggak ada best dia, Pak. Nggak ada best. Tanggung. Apa tuh perbuatan yang nggak ada best tuh nggak nikmat? Mengapa bapak-bapak mantap banget main tenis mejanya tuh? Karena ada best di situ. Wow, sedap asik kan? Saya coba. Pasti nggak lama-lama nggak jadi main tuh. Tapi kalau serius mainnya, oh itu nikmat itu, asik gitu. Betul.
Pak Edi mana Pak Edi? Betul nggak Pak Edi? Siapa lagi nih? Pak siapa nih yang lagi main? Pak Ardi mana Pak Ardi? Nah, Pak Ardi. Itu karena maksimal. Karena the best. Apapun perbuatan tokoh the best pasti nikmat. Tapi kalau biasa-biasa aja nggak nikmat. Ya. Jadi yang kedua tambah di samping ikhlas tadi apa? Do the best. Minimal the best secara apa namanya? Secara fikihnya dulu. The best secara fikihnya. Sholat the best itu apa? Baju yang terbaik, wudhu yang terbaik. Ya, di masjid atau di berjamaah yang terbaik, pakaian yang terbaik, semua the best. Ruku yang the best, bacaan yang tenang. Baca Quran juga gitu. Bagaimana yang the best? Bacaannya tenang, orang. Baru yang ketiga, untuk bisa dapat nikmat itu pahami ibadah itu. Pahami. Tambah lagi itu dihayati. Paham? Jadi sholat kalau terasa nikmat, pahami sholatnya, hayati sholatnya. Quran akan terasa nikmat kalau dipahami maknanya, dihayati maknanya. Karena makna itu yang akan menghunjam ke dalam hati. Bacaan sholat itu pahala iya, tapi maknanya itu yang menghunjam dalam hati kita. Kok suaranya kan enggak? Ya adalah sedikit kadang-kadang kalau suaranya bagus. Zikir juga gitu akan terasa nikmat kalau kita bagus. Itu apa? Jumlahnya doang. Ya pahala ya sebenarnya dapat lah gitu. Tapi nggak menghujam karena nggak paham. Coba apa? Nikmati segala sesuatu yang kita nggak paham, nggak akan bisa. Nonton film kalau kita nggak paham, nggak bisa dinikmati nggak? Ya, dia bahasa Inggris, kita nggak paham bahasa Inggris, atau dia bahasa Arab atau bahasa apa, kita nggak paham. Apa ini? Nggak nikmat kita. Betul. Jadi supaya nikmat tadi apa? Samping ikhlas, kedua pada the best, minimal fikihnya. Yang ketiga pahami, tambah lagi kalau bisa hayati. Oh, baru terasa nikmat. Nah, puasa ini pun terasa nikmat gitu Pak. Ya nikmati puasa, lapar, menikmati puasa itu berarti menikmati laparnya. Nikmati. Menikmati sedekah itu menikmati ternyata sedekah ini memang buat diriku, akan menyelamatkan nanti dalam kuburku. Inilah hartaku yang sesungguhnya. Pahami deh ayat ini. Sungguhnya aku menolong orang bukan menolong orang, tapi menolong diriku sendiri. Inilah tabunganku yang sesungguhnya. Dan kalaupun aku perlu pasti diganti Allah dengan yang lebih baik. Nah, sadar kalau begitu. Maka hayati sedekah itu, lain nilainya Pak. Itu bikin kita jadi semangat sedekah itu. Tapi kalau kita sedekah hanya karena satu pengen pahalanya pun gaib, kita nggak ini, apalagi niatnya nolong orang saja. Iya kalau orang itu terima kasih, orang nggak terima kasih gimana? Balik pada yang kaji kita. Jadi yang kedua harus terasa. Yang ketiga sekarang terasa Allah dekat. Nah, ini sebenarnya 1-2 Bapak udah mulai tinggal dikit lagi. Yang ketiga terasa Allah dekat. Ini kaitan dengan hati Pak. Terasa Allah dekat itu kaitan dengan hati. Maka mesti kita hidupkan hati kita itu. Dosa sudah kita banyak mohon ampun, ibadah kita terasa nikmat, itu pelan-pelan automatically itu dia terasa Allah itu dekat. Nah, untuk bisa terasa Allah tambah lagi yang ketiga ini. Khusyuk dalam ibadah. Hadirkan hati itu. Khusyuk. Tahu khusyuk enggak, Pak? Hadirkan hati itu. Sholat khusyuk, hadirkan hati. Baca Quran tuh khusyuk. Waduh, terasa tak lain tuh pukulannya. Nah, zikir juga gitu. Hadirkan hati itu. Karena yang bisa merasakan Allah dekat itu adalah apa? Hati kita, bukan badan kita. Tambah satu lagi, hadirkan hati. Jauh di mata, istilah kita apa? Kan dekat di hati. Kita secara fisik jauh sama Allah, secara fisik kita jauh, tapi kedekatan ruhani kita tuh terasa karena kita kan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama istri, memang badan kita jauh tapi hati kita dekat.
Betul nggak Bu? Ini udah badan jauh, hati jauh. Ya Allah, kita kok terasa kok sama istri dekat tuh kita begitu ingat Allah, ingat istri itu, istriku sungguh aku mencintai dirimu. Mantap. Ibu-ibu langsung pak langsung tuh. Ya Bu ya. Gombal. Ibu-ibu kadang-kadang gitu. Kalau kita bilang gitu gombal. Kalau kita nggak pernah ngomong, kok abang nggak pernah bilang cinta? Kalau kita bilang cinta, gombal. Jadi betul mana? Salah coba. Karena bingung Pak istri perempuan nih Pak. Kita ngomong dibilang gombal. Kita nggak ngomong dibilang nggak cinta. Oh, selama ini kemana aja gitu ya? Nah, jadi gitu, hadirkan hati dalam ibadah itu terasa nih Pak. Apalagi Ramadan nih. Ramadan ini kan. Nah kedua, terasa Allah dekat tuh. Ya selama ini terasa jauh karena ibadah tuh nggak intens. Termasuk juga nikmat tadi, nikmat ibadah. Kenapa? Karena nggak intens. Kalau intens beda deh. Ya, jadi ibaratnya rasa itu udah turun dulu, nanti baru berapa lagi kerjain lagi. Kalau Ramadan ini karena intens, nggak sempat turun langsung ibadah lagi. Turun. Istilah saya dulu pernah nggak saya cerita titik nikmat? Pernah nggak saya bilang lupa titik nikmat? Ya, kalau apa? Kalau air itu namanya titik didih. Ada nama istilah titik didih. Kalau tak 100 atau berapa tuh? Yang didih itu apa? Ya 100 lah kita bilang, atau lah 90 lah. Titik didih itu dapat, oh baru dia terasa. Sama apa? Titik nikmat tuh kalau nggak dapat ya nggak dapat. Selama ini kenapa nggak dapat titik nikmat itu? Karena nggak intens. Ya misalnya titik nikmat itu tadi 100, baru 50 udah berhenti. Sama juga titik dekat sama Allah itu begitu. Belum sampai di titik 100 ini kita udah berhenti. Sebenarnya udah mulai terasa nikmat tuh. Tapi kita berhenti. Makanya anjuran saya ya dari dulu itu cobalah itikaf lah. Ini salah satu ibadah yang super intens. Ramadan sudah intens. Begitu itikaf super intensif. Biar dapat tadi itu. Layak tukar dapat, insya Allah tidak tukar juga dapat semua itu nanti itu. Ibadah terasa nikmat, dosa diampuni. Oh itu di situ kenapa? Kita berada di rumah Allah. Ibadahnya super intensif, ibadah lagi terus, nggak ada berhenti gitu. Berhenti cuma makan, kamar mandi, tidur. Makanya kurangi ngobrol di sini, biar dapat feel-nya. Ya, kok di sini banyak ngobrol sama orang? Ya sudah. Kadang-kadang memang enak Pak ngobrol tuh Pak. Buang apa namanya? Apa istilah killing time itu apa istilahnya tuh? Ya, membunuh waktu. Jadi gitu. Jadi selama ini mungkin terasa karena ibadahnya nggak intens. Nah ini super intensif di 10 hari terakhir. Nah itu cara biar dapat itu. Jadi ketiga apa tadi? Terasa Allah dekat. Jadi gara-gara apa biasanya? Sudahlah kurang ikhlas, ya kurang terbaik, kurang apa tadi? Kurang paham, tambah tidak khusyuk. Lengkaplah semua sudah. Baru tambah yang ketiga 5 apa tadi? Intens. Apa sih intens bahasa kita tuh ya? Apa intens tuh? Bukan konsisten, dia konsisten satu. Intens itu apa sih? Ya? Bukan rutin. Apa? Kita intens susah ya, Pak. Apa Pak? Intens itu apa? Intens. Coba ada bisa membahas Indonesia kan nggak? Intens itu apa? Lebih banyak. Mungkin juga bisa lebih banyak. Intens itu padat, bahasa kita tuh padat ya. Intens itu macam padat ya gitu, nggak sempat ini loh, padat gitu. Ya, balik pada gitu. Kalau udah intens, insya Allah itu lanjut. Sudah ikhlas, the best, faham dan direnungkan. 4 tadi apa? Khusyuk. Yang kelima intens. Tambah nanti 10 terakhir super intens, dapat tuh insya Allah. Dapat 5 itu. Dapat terasa takwa. Nah salah satu ciri orang takwa tuh Pak, yang kita nanti dapat di samping yang 3 ini, ciri takwa tuh,
Yang dapat 3 itu. 1 nanti tambahannya apa? Orang ini apa bahasa kitanya? Selalu ukurannya akhirat. Ukuran kita langsung akhirat, itu terasa, itu betul udah mulai. Jadi kalau kita udah mengukur itu dengan akhirat, itu udah mulai terasa tuh. Berarti kita kurs itu udah mulai terasa. Kalau kita melihat akhirat, ini akhirat, udah mulai terasa. Yang kedua apa? Sudah nengok dunia ini terlalu ringan. Asal mudah. Itu udah mulai tuh. Dan lihat dunia ini terlalu ringan, itu berarti udah. Itu ciri-ciri takwa kita udah dapat. Ya, jadi gitu. Nah, yang terakhir tentang Lailatul Qadar, tidak ada jalan lain saya bilang tadi, itu harus dapat. Bagaimana biar dapat? Saya bilang tadi, malam mulai dari malam 21 sampai malam terakhir ibadahnya harus full. Nggak boleh enggak. Makanya syukur-syukur harus itikaf biar bisa full. Ya, sungguh-sungguh full. Jangan ganjil genap, Bu. Kita sekarang nggak tahu mana ganjil mana genap sekarang nih. Ya, yang puasa Sabtu. Ya, jadi gitu. Jadi terpaksa malam 20 udah masuk masjid kita ini. Ya terpaksa yang puasanya hari Minggu malam 20 itu kalau gitu. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan 21 bulan ya kan. Ya walaupun ya ada yang mengatakan tidak mungkin di malam 21. Biasanya malam 23 ke atas itu. Ya, karena 21 itu masih ikhtilaf. Ya Allah juga tahu karena ikhtilaf ya nggak dikasih di situlah. Kalau udah repot juga kita kan turun 21. Kan Allah juga adil kan gitu. 23 ke sana biasanya. Ya. Dan juga nggak mungkin 29.30 itu di ujung juga. Tapi kan berarti kita kalau gitu kalau gitu mulai 23 ya jangan ya. Dapatkan semuanya biar full nilainya. Ya, jadi begitu, Pak. Jadi kalau ini kita kerjakan dengan syarat tadi ya, ibadah sungguh-sungguh. 2 tadi apa? Yang saya bilang kurangi makan dan tidur. Yang ketiga apa? Halo apa tadi? Jangan hubungan suami istri 10 hari terakhir. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Insya Allah. Mudah-mudahan. Nah, kalau sekarang makanya sungguh-sungguh itu dari mana kita tahu? Ya tongkrongin. Ada azab, aku seperti dapat harus gitu. Kalau cuman ya udahlah, terserah aja dapat, syukur enggak? Oh enggak. Allah hanya memberi kepada seorang yang serius. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat 29 ayat terakhir 69. Siapa yang sungguh-sungguh kami tunjukkan jalannya. Nah, kalau 5 ini kita dapat, Pak. Dosa diampunkan. 2, ibadah terasa nikmat. 3, Allah terasa dekat. 4, dapat takwa. 5, meraih Lailatul Qadar, bersyukurlah. Ya, insyaallah mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Nah, selamat menempuh itikaf. Bagi yang ini harapan dan selalu aja itikaf lah. Coba yang belum itikaf coba. Yang sudah yang belum 24 jam bikin 24 jam. Yang belum 10 hari bikin 10 hari. Yang sudah 10 hari latihan tingkatkan, kurangi makan, kurangi tidur, kurangi ngobrol, gitu. Yang masih keluar ya, kurangi keluarnya. Coba apa? Ya, terutama yang sudah senior ini, yang sudah istri pun sudah kurang sur lagi, sudahlah. Ngapain lagi di rumah? Ya Bang saja. Tapi Ustaz aku masih sur, walaupun masih makin gede godaannya, makin tinggi nilainya. Yang udah tua-tua senior bukan tua Pak, yang senior ini sudah lah. Ya, mari kita itikaf di masjid. Saya kira demikian, bermanfaat. Ya, sekali lagi mohon maaf ya atas segala kekurangan. Ramadan itu saling memaafkan. Kalau ada kata-kata ustadz yang menyinggung, yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Tidak ada unsur kesengajaan. Ya, yang mudah-mudahan Ramadan kita ini bisa lebih baik. Insyaallah kita ketemu lagi setelah Ramadan, menjadi semua hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ampunkan dosa kita, Allah kabulkan doa-doa kita. Nah, salah satu Pak di malam Ramadan itu saya anjurkan di samping doa Allahumma innaka afuwun karim. Ini khusus ya, ini saya ijazahkan nih khusus. Ya, ijazahkan khusus. Ya, di samping yang diajarkan nih Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu. Ya, Ramadan ini minta apa? Karena di saat itu turun Lailatul Qadar itu turun takdir.
Ya, minta takdir yang baik. Ya, minta takdir yang baik. Ya Allah, saat itu kan takdir itu turun, Pak. Jadi takdir itu turun tiap tahun. Tiap tahun itu di malam Lailatul Qadar. Jadi salah satu arti Lailatul Qadar itu malam turunnya kadar, malam turunnya takdir. Kalau di situ kita berdoa, Pak, ini takdir harusnya buruk menimpa kita. Doa kita naik, kalah takdir itu. Jadi takdir itu berubah menjadi sesuai dengan doa-doa yang baik kita. Ya, jadi doa supaya kita minta takdir yang baik. Apa misalnya? Dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari musibah, dipanjangkan umur dalam amal soleh, dimatikan husnul khotimah. Minta takdir-takdir yang baik. Dijaga anak istri kita, dikumpulkan kita semua di surga. Pokoknya doakan. Coba minta takdir yang baik. Harusnya mungkin kita, ya, tahun depan mungkin kita harusnya celaka menimpa kita, mungkin kita mati atau apa, nauzubillah. Tapi akhirnya itu dicabut oleh Allah, diganti dengan sesuai dengan doa kita. Ya, ini saya ijazahkan ini doa kita. Mudah-mudahan kita diberikan takdir yang baik. Insya takdir bisa berubah, bisa dengan doa yang mustajab itu. Hanya doa mustajab yang bisa mengubah takdir. Kapan paling mustajab itu? Saat Lailatul Qadar. Akan naikkan doa itu. Tapi syaratnya tadi dulu, ibadah dulu. Gitulah. Jadi tekniknya gimana? Selesai satu ibadah, angkat tangan. Satu ibadah, angkat. Jadi gitu. Jadi setiap ibu, Pak, habis baca Quran, selesai satu episode, doa ya Allah. Habis sholat atau dalam sholat, kalau bahasa Indonesia ya habis sholat, angkat doa. Apa lagi? Sedekah, bisa. Ya gitu. Jadi malam Bapak pas lagi itu siapkan m-banking di sini. Siapkan m-banking. Ya saya ngajarin ini karena saya pengalaman. Siapa m-banking? Mana nih? Siapa yang perlu ditransfer? Ini targetnya tiap malam saya mau transfer sekian, listnya saya malam ini siapa, set listnya, tek tek tek, minta nomor rekeningnya semua, transfer. Habis itu baru ya Allah, wah selesai saya transfer, ya Allah, dan terkabul insya Allah. Ya, jadi sekarang demikian sedikit, mudah-mudahan jadi manfaat. Mari kita baca hamdalah, amin, dan doa penutup majelis. Subhanallah, syada anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.